kemampuan untuk jawab versi UBD. Mungkin nanti kalau ada waktu tanya jawab dan nanti tutup dengan doa. Terima kasih. Cek kedengaran dulu. Kenapa gak kencang mikrofonnya itu? Bagus lah ya. Ikan sepat, ikan gabus. Cepat makin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua BKMT, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Falahul Azhar beserta para perangkatnya, yang kita hormati bersama segenap perwakilan 6 RT ya. 7 1 RT izin. Petugasnya izin. Ya, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus dari sekian banyak orang ini satu yang kenal. Ibu Harniati. Gitu ya. Kenal satu tempat dinas ya. Nah, nanti kita kenalan ya. Dan Bapak Ibu ganteng sendiri. Nah, ya, biasanya sama bapak-bapak ya. Ini perdana sama ibu-ibu, khususnya di masjid ini ya. Dan ibu-ibu lainnya, jamaah Masjid Al-Falahul Azhar, jamaah tetap maupun tidak tetap, mudah-mudahan semuanya kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, wabil khusus di hari Jumat sore ini, banyak agenda, banyak kegiatan. Ibu-ibu mungkin sudah masak dulu di rumah tadi ya. Udah masak Bu? Iya, atau nanti balik sini baru nak masak? Entah ya. Ya, pengorbanan ibu-ibu tentunya perlu diapresiasi. Ya, kita sama-sama berharap mudah-mudahan setiap langkah kaki, ayunan tangan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran yang kita curahkan memenuhi undangan pada hari ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama, khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang setia pada risalah baginda Nabi hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Ya, sebagaimana sampaikan oleh moderator tadi, cerah-cerah, bahagia semua namanya. Walaupun akhir bulan. Ini akhir bulan sekarang ini, beda kalender kita. Tapi kami di Unihas akhir bulan ini gajian. Nah, itu ya. Itu pula agak lain auranya ya. Tapi tidak tahu di tempat lain ada yang di awal bulan mungkin ya. Memang kadang-kadang ini nggak menjanjikan juga.
Awal bulan pun terasa akhir bulan kadang-kadang. Cuma singgah aja kawan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sehat tentu ada 3 nikmat sehat yang kita harapkan. Sehat jasmani, rohani dan ekonomi. 3-nya ini harus kita peroleh ibu-ibu ya. Sehat jasmani, sehat rohani, tak sehat ekonominya, bawahnya galau. Hari ini galau, pusing, apa yang nak dibeli, ekonomi lagi sakit. Ya. Ada juga orang yang sehat ekonomi, sehat rohani, tapi tak sehat jasmaninya. Tak bisa dia merasakan apa yang ia miliki. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tak optimal dia serap. Kenapa? Karena jasmaninya sakit. Ya. Oh, ada juga orang yang sehat jasmaninya, sehat ekonominya, tapi tak sehat rohaninya, hanya agak meleset. Ya. Hidupnya seperti tanpa tujuan, tak tahu arah, banyak uangnya, sehat tubuhnya, tapi rohaninya sakit, juga tak bisa optimal merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Laula kanatil ma'rifah makanat bainal mahabbah. Tak kenal maka tak sayang. Berhubung cuma kami sendirian kanteng sini ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama Iwan Kurniawan ZP. Lahir di Bengkulu Utara 23 Januari 1990. Ada dari utara sini, Bu? Oh, banyak. Ini macam cucu ibu-ibu lah ini ya. Atau anak mungkin. Ya, usia berarti sekarang 36 tahun. Ya. Status sudah menikah. Dikaruniai 2 orang anak, cowok semua. Alamat di Kelurahan Pekan Sabtu, tinggal di Pekan Sabtu, jadi bukan Teluk Segara. Agak situnya dikit baru Teluk Segara. Ngajarnya ya Kebun Ros. Iya, masuk ya. Kemudian untuk pendidikan TK di TK Teoroma Bengkulu Utara, SD di SD Negeri 66 Sukarami Kota Bengkulu, SMP di Pondok Pesantren Modern Tapus Taman Pendidikan Ulama Zuama di Pariaman, Sumatera Barat. Jadi kalau aslinya kami lahir di utara, tapi orang tua keduanya dari Sumbar. Ada dari Sumatera Barat sini, Bu? Wes. Mayoritas. Oh, masya Allah, Bundo Kandung. Jadi itu ya. Kemudian SMP selesai ya. SMA tamat di MAN 1 Model Kota Bengkulu, jurusan bahasa. Ada dari MAN Model sih, Bu? Ada. Beda jalur. Kemudian S1-nya kami di Universitas Al-Azhar di Mesir, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran, Fakultas Usuluddin. S2-nya di IAIN Bengkulu, jurusan Pendidikan Agama Islam. S3-nya di UIN Bengkulu, jurusan Pendidikan Agama Islam. Aktivitas sehari-hari kami di Universitas Profesor Dr. Zairin. Home base ini tetapnya Bu ya. Tetapnya itu kami di Prodi Pendidikan Geografi FKIP. Dulu sini ada almarhum mungkin Ibu Dana, Pak Ewa. Mana istri beliau almarhum? Masya Allah. Baru balik memang pas waktu lagi haji anak beliau pun juga. Ya. Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan. Amin. Nah, itulah bersama ibunda kita, Ibu Harmiati, ya. Beliau juga insya Allah ya, nampaknya juga
menjelang purnawakti juga ya. Jadi ini sebenarnya rasa-rasa seperti menggarami lautan. Ya. Ini banyak ahli-ahlinya ya. Disegan pula kami ya. Jadi kalau ada salah meleset Ustaz nih, ingatkan saja Bu ya. Kita sama-sama belajar. Apa lagi ya? Udah itu rasanya. Kenapa kami di sini? Ini perdana, baru pertama, ya. Kebetulan Pak RT 14 ya, Pak Suparjilan 14. Beliau juga, mana Ibu? Isinya Masya Allah kita ya. Ya, sehat selalu ya. Melalui beliau lah menyampaikan hal itu, coba kita di sini kita ramaikan dulu. Mudah-mudahan kita bisa sharing dengan optimal terkait materi kita pada hari ini. Jadi seperti itu, ini baru perdana kami di sini. Kemudian nanti mungkin untuk diskusi dan sebagainya mungkin kita sambil jalan saja ya. Jadi bukan mungkin nanti kami selesai dulu materi enggak. Mungkin di tengah jalan pun kalau ada yang kurang dipahami boleh angkat tangan, kita diskusi bersama. Yang bisa dijawab kita jawab. Ya. Oke, itu perkenalan singkat dari kami, Bu ya. Kita langsung ke materi ya. Maghrib nanti ya. Baik. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini ialah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas tema ini sudah barang tentu tak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup 14 abad yang silam, belum lahir kita ya. Ada yang udah lahir 14 abad yang lalu masih hidup sampai sekarang ya. Maksudnya ini siapa yang paling senior? Usia yang nenek, Masya Allah masih semangat ya. Berapa umurnya? 88, pala 8, 9. Rahasia ini penasaran, mungkin penasaran yang lain ya. Anda itu lah ya. Iya. Berarti nenek ini termasuk salah satu pejuang kita yang masih aktif di dunia. Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau secara fisik tentu kita tak mungkin hidup lagi bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi ada kiat, ada cara agar kita bisa merasakan ruhnya Rasulullah SAW seakan-akan ia membersamai kita. Dalam banyak hadis, ibu hadis tahu ya, hadis itu adalah kullu ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw sifatin khuluqiyah. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataannya, perbuatannya maupun penetapannya, atau sifat yang tampak maupun sifat yang tak tampak dari diri Nabi Muhammad SAW. Itu hadis. Sampai di sini masih nyambung, Bu? Snack lah makan. Ngapa air zam-zam yang banyak? Iya. Nanti snack terakhir. Saya sudah alhamdulillah ya. Ibu-ibu yang berbahagia. Maka dalam hal ini ada banyak cara kita untuk menghadirkan spirit, menghadirkan semangat Rasulullah SAW seakan-akan ia hadir membersamai kita. Maka dalam hal ini setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang pertama, meningkatkan ibadah kita. Kalau bahasanya meningkatkan, Bu,
tentu dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dari A menjadi B, dari B menjadi C. Kalau yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah utuh, sudah 5 waktu. Kalau sudah 5 waktu tapi masih meleset, terlambat, masih tak sesuai jadwal azan, ya. Sering di injury time, di penghujung waktu, hampir-hampir enggak ini. Sampai tornadonya sudah hilang. Ada memang ada pawangnya, ya. Ibu-ibu yang berbahagia. Artinya apa? Terjadi peningkatan terhadap ibadah kita. Kalau sudah optimal dalam mengerjakan sholat di awal waktu, maka bisa kita tambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sudah utuh kita kerjakan, sudah on time tepat waktu di awal waktu, maka bisa kita naikkan lagi dengan cara menambah ibadah-ibadah sunnah lainnya. Contohnya apa Bapak Ibu? Baik. Ada Bapak sini enggak ya? Pleset terus ya. Contohnya apa Bu? Contohnya dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, ini penting juga. Sholat sunnah rawatib ini namanya sunnah, tentu tak wajib. Nah, itu ya. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang melekat dengan sholat fardu. Dia bisa dikerjakan kalau ada pelaksanaan sholat fardu di sana. Tak ada sholat fardu, tak bisa dilaksanakan. Artinya tidak sembarang waktu. Contohnya jam 10 pagi, ada nggak sholat sunnah rawatib? Tidak ada. Kenapa? Jam 10 pagi itu subuh lah lewat, zuhur belum masuk. Nah, itu contohnya aja Bu ya. Sholat sunnah rawatib ini bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, sebelum dikenal dengan sholat sunnah qabliyah, sesudah dikenal dengan sholat sunnah ba'diyah. Ini udah putus kajiannya, udah hafal semua ya. Apa keutamaan sholat sunnah rawatib ini Bu? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, man shalla isnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Bu, mau rumah di surga Bu? Ibu lah ada rumah Bu? Di dunia lah ada kamu ada. Ini komplek perumahan ya. Tapi bukan berarti kita di surga nanti tak berharap lagi rumah, tidak. Karena ini rumah di dunia ini adalah rumah persinggahan sementara. Akan tetapi akan ada rumah nanti yang Allah garansikan. Allah berikan kepada orang-orang yang optimal melakukan 12 rakaat siang dan malam. Apa itu? Itulah dia sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini kapan waktu pengerjaannya? Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ini bisa dilaksanakan, itu bukan 4 langsung ya. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, jadi 4 rakaat. Kemudian kapan lagi? 2 rakaat setelah zuhur. Jadi udah berapa tuh Bu? 4 tambah 2 6. Kemudian kapan lagi? 2 rakaat setelah maghrib. 7 8. Udah 8. Kapan lagi? 2 rakaat setelah isya. 9 10. Kapan lagi? 2 rakaat sebelum subuh. Berarti total 12. Nah itu ya. Kita ulang lagi. Ini kadang sesuai dengan pesantren sinyalnya kan agak timbul, apalagi agak mendung nih kan.
Kita ulang lagi Bu ya. Salat sunnah rawatib 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Pelaksananya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Sampai di sini bisa nyambung Bapak Ibu? Ya Ibu-ibu? Ada yang tanyakan di sini? Boleh sambil jalan nanti. Ya aku lupa nanti. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Sebelum zuhur ada yang 2, Ada yang 4. Betulnya bagaimana? Baik. Dua-duanya boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ya. Artinya apa? Ibu sudah punya referensi juga. Jadi wabil khusus sholat yang sebelum zuhur, entah karena sibuk, entah karena ini, khusus yang zuhur boleh ditunaikan 2 rakaat saja cukup. Tapi kalau yang sempurnanya 4. Dan ini memang terkait jumlahnya, memang beberapa riwayat ada yang berbeda. Cuman pada umumnya seperti itu. Karena ada juga riwayat lain dengan jumlah yang lebih tinggi karena dimasukkannya juga 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini macam-macam juga kan. Nanti ada pembahasannya nanti. Kalau seandainya cuman ngomong. Ya. Kalau seandainya cuman sanggupnya Ustaz cuman 2 rakaat aja sudah maghrib sehari. Gimana itu? Tarawih pula. Rawatib juga itu. Gimana ini? Saya nggak bisa 12. Ya nggak masalah ya. Cuma nanti kalau tuh dibangunkan rumah di surga mungkin baru tanah kaplikannya aja. Pondasi belum bisa, batu belum bisa masuk. Kenapa? Baru 2 rakaat. Tambahlah lagi gitu ya. Tambah lagi 10 rakaat misalkan. Alhamdulillah, lah terbangun, lah tegak tiang, tapi belum ada atap. Kalau sudah ada atap, belum ada jendela, belum sempurna. Kira-kira seperti itu ya. Tapi tak masalah, ditinggalkan pun tidak masalah. Yang penting sholat fardunya tetap. Jangan pula nanti terlalu hobi rawatib fardunya tinggal. Kita ada skala prioritas. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Cuman memang yang sunnah ini memang kebetulan posisinya ada di sebelum yang wajib, gitu ya. Oke, Ibu, ada lagi yang tanyakan kira-kira? Sudah sadar Ibu? Silakan. Kalau sedang dalam perjalanan, kamu tidak sholat rawatibnya ya? Itu bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita dalam perjalanan, perlu nggak sholat sunnah? Kalau memungkinkan kita melaksanakannya, laksanakan. Tapi kalau kita nebeng sama orang, misalkan naik bus putra presiasan, ya Allah, ragu-ragu nih nanti sholat sunnah, berangkat kawan nanti. Janganlah Bu ya. Yang kira-kira kita memungkinkan untuk durasi, biasanya kan sebelum turun sampai Bapak Ibu kita turun sebentar di Gunung Medan misalkan. Kita cuman 20 menit aja, jangan lama-lama, mau buang air lah, mau sholat lah ya. Jangan pula kita buat sholat sunnah ini sampai 1 jam, diguyur kawan nanti. Jadi menyesuaikan ya. Kalau memungkinkan kita melaksanakannya, laksanakan. Kalau tidak masalah. Yang penting sholat wajibnya tetap ditunaikan. Oke Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pertanyaan yang bagus. Ini karena posisinya mirip-mirip dengan rawatib. Nah, apakah dia masuk rawatib juga? Iya. Ada juga sebelum asar, ada juga sebelum isya. Yang mana yang benar? Aku pusing jadinya, gitu ya. Bunyi apa? Oh iya. Oh, like. Baik, ibu-ibu yang berbahagia. Untuk sholat sunnah sebelum asar, ini jatuhnya bukan sholat sunnah rawatib yang dijelaskan 12 rakaat itu. Ini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar rahimahullahu mra'an shalla arba'an qabla asar. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Oh, kalau cuma 2 rakaat aja gimana Ustaz? Artinya mungkin dia melaksanakan sholat sunnah antara azan dan iqomah, bisa. Atau dia sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa. Macam-macam. Karena kita cuma lihat aja orang niatnya nggak tahu kita kan. Nah, tapi rawatib bukan termasuk di sana. Adapun yang isya gimana? Sama juga. Isya mungkin dia sholat sunnah sudah wudu, bisa. Sholat sunnah baru masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa. Sholat sunnah taubat bisa juga. Kemudian sholat sunnah antara azan dan iqomah bisa juga. Posisinya antara azan dan iqomah sebelum qomat, sebelum sholat isya. Mirip sebenarnya, mirip dengan qobliyah ya. Tapi posisi rawatib yang di isya adalah setelah sholat isya. Oke Bu? Masih nyambung ibu-ibu? Ada yang ditanyakan lagi boleh? Ustaznya kita lanjutkan ke materinya. Iya, kita sambil dulu. Nek, ini. Iya. Sholat duha itu 12 rakaat. Jadi bagaimana kalau kita terus setiap hari kita kerjakan 12 rakaat? Gimana itu? Sholat duha 12 rakaat kalau dikerjakan setiap hari Ustaz. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang bagus nih. Masya Allah ya. Mungkin ini rutin 12 rakaat setiap hari. Tapi sholat sunat duha ya. Jadi ibu-ibu, sholat sunat duha ini berapa rakaat sebenarnya? Ya, ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, 10, 12. Yang mana ini? Banyak kali versinya. Bingung ada ya. Jadi Bu, untuk sholat sunat duha itu ulama mengatakan bahwasanya minimal 2 rakaat, maksimal 12. Lewat dari itu makruh. Ya, maksudnya dia ada durasinya. Lain halnya dengan sholat di malam hari. Sholat malam itu tak terbatas jumlah rakaatnya. Selagi masih sanggup, belum masuk subuh, lanjut terus ya. Cuman kalau duha dibatas. Kapan waktunya? Waktu duha itu boleh kita kerjakan sejak terbitnya matahari sampai sebelum zuhur. Kapan? Jam 7 kita kerjakan 2 rakaat. Ya Allah, masih kosong, nggak ada aktivitas dan lain sebagainya menjelang zuhur, boleh kita ulang lagi, nambah artinya 4 rakaat misalkan. Jam 11 masih kosong misalkan, atau sambil menunggu dagangan dan lain sebagainya, bisa kita kerjakan lagi, maksimal berapa? 12. Jadi boleh ibu memecah-mecahkannya, boleh sekali sholat langsung full 12, atau minimal 2 rakaat nggak masalah. Ditinggalkan pun tak masalah, dia tidak wajib. Oke, Nek? Jadi 12 rakaat itu enggak. Tidak boleh lebih dari 12 nih. Tidak mesti sekaligus. Dan dia dipecah-pecah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam ya. Ingat juga ini sambil masak nasi mungkin kan, hangus nanti. Ya. Jadi menyesuaikan.
Oke? Bagaimana Ibu masih ada? Atau kita lanjut ke materi yang materinya baru satu ya, tadi ada 2 ya, 3 ya? Iya, udah 13 menit ya. Udah habis waktunya. Habis aja. Ini materi. Baik. Ya. Rawatib. Nah, jadi itu tadi Bu ya. Itu bisa kita optimalkan kalau fardu kita sudah bagus. Kemudian apa? Sholat sunnah mutlak tadi seperti sholat qobliyah sebelum asar. Fungsinya apa? Merahmati. Allah merahmati orang yang mengerjakan itu. Ya. Jadi kalau sudah asar nggak ada lagi. Tapi ada pengecualian Bu ya. Khusus yang sholat sunnah sebelum fajar. Qobliyah sebelum fajar. Kalau ibu-ibu rutin melaksanakan sholat sunnah sebelum fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh, tiba-tiba hari itu ibu entah kenapa begadang, entah pesta, entah balik apa ya, sehingga terlewat waktunya. Maka dalam hal ini ada ulama yang membolehkan untuk sholat sunnahnya itu setelah subuh. Pengecualian ya. Kalau memang udah rutin. Kalau memang sesekali maka tak boleh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Yang sholat sunnah nenek tadi ya. Kemudian apa? Sholat sunnah isyraq. Nah, isyraq ini dikerjakan waktu syuruk. Syuruk waktunya. Isyraq nama sholatnya. Ada yang mengatakan sholat sunnah isyraq itu sholat duha juga, cuman dikerjakan di awal waktu. Kapan pengerjaannya? Setelah matahari terbit. Jadi ibu-ibu ya, matahari kan terbit. Pernah lihat matahari terbit Bu? Pernah lah. Ada juga sunset, matahari tenggelam. Ya. Jadi saat matahari terbit itu matahari bulan, sama matahari kita kan. Saat terbit nampak bulan kan itu ya. Pertama anggap kepala kita ini. Pertama kalau kita naik di bawah sini, yang terlihat pertama adalah rambut kita. Naik agak 1 menit lagi kelihatan kening kita. Naik agak 2 menit lagi ke hidung kita. Naik sampai 20 menit kurang lebih terlihatlah dagu kita. Artinya apa? Itulah gambaran matahari sudah naik, sudah bulat. Jadi bukan proses terbitnya itu kita langsung sholat, bukan. Ya. Justru ketika proses terbit dari ujung rambut sampai dagu tadi kira-kira ya, itu justru kita dimakruhkan sholat dan menguburkan jenazah. Jadi ada 3 waktu Bapak Ibu dalam sehari ini dimakruhkan kita sholat dan menguburkan jenazah. Kapan itu? Saat matahari proses terbit. 1. Yang kedua, saat matahari persis tepat di atas kepala kita, jam 12 mungkin ya. Dan yang ketiga kapan? Ketika matahari proses tenggelam. Tadi kan naik, sekarang turun ke bawah, dagu sampai ke rambut. Selesai itu baru boleh kita melaksanakan sholat maupun menguburkan jenazah. Kenapa? Karena itulah waktu-waktu syaitan banyak berkeliaran. Makanya orang tua kita dulu ya, biasanya menjelang maghrib itu cucung masuk ya. Nah, inilah kadang-kadang cucung bisa hilang mendadak, dipinjam kawan ya. Ada juga beberapa kejadian berhari-hari hilang ya, dicari kemana-mana nggak ketemu, tiba-tiba muncul di balik pintu. Karena apa? Karena memang syaitan itu ada ya. Cuman kan random ya. Makanya kunci pintu, baca bismillah, tutup. Mereka insya Allah tak masuk. Tapi dalam hal ini kita perlu waspada juga gitu ya. Karena bisa jadi udah masuk duluan kawan ya. Ibu-ibu yang berbahagia, pun begitu juga dengan menguburkan jenazah. Jadi lewatkan dulu 3 waktu tadi atau sebelumnya aja sekalian ya. Maka dalam hal ini apa keutamaan salat sunnah isyraq? Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, man shallal ghadata fil jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Rawahu Tirmizi.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk diam berzikir di masjid itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdiri ya setelah matahari terbit dan sholat dia 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah dengan ganjaran pahala yang sempurna. Nah, jadi ada 3 syaratnya ya untuk mendapatkan itu. Yang pertama, ibu harus sholat subuhnya berjamaah dulu. Yang kedua, sudah sholat subuh itu, ibu standby di tempat sholat tadi, ya, enggak pergi ke pasar dulu, enggak baik nanak nasi dulu sembari menunggu matahari terbit, enggak. Standby di sana, berzikir dengan Allah. Berzikir itu apa? Bisa baca Quran, bisa murojaah, mengulang-ulang hafalan ibu. Ini hafalan ibu rata-rata berapa ini? 30 juz atau juz 30. Masya Allah, juz 30. Aman ini fokus ya. Jadi ibu-ibu boleh membaca Al-Quran, boleh juga Pak, boleh juga dengan berzikir subhanallah, 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 boleh. Kemudian apalagi mendengarkan ceramah tausiah subuh, bisa juga. Kenapa? Karena ceramah itu kan mengingatkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal lain yang sejenis yang membuat hati kita terpaut, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga apa? Hingga matahari betul-betul terbit. Saran yang kedua. Kemudian setelah terbit matahari tadi, kita berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Itulah dia sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Kalau bisa kita memenuhi 3 tadi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Tapi jangan pula udah itu bu hajah misalkan ya. Nah, itu umpama aja ya. Banyak kali nanti ya. Jadi itu umpama saking besarnya pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah isyraq. Sampai di sini masih nyambung Bu? Bagaimana Ibu? Lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ini Ustaz, di dinding itu ada jamnya. Oh, udah ada isinya ya. Ada waktu syuruk, ada waktu duha ya. Terus tadi kan ada yang waktu yang makruh ya, Makruh. Jadi yang waktu itu sebelum syuruk itu ya? Sebelum syuruk, betul ya. Kurang lebih proses matahari terbit itu 15 hingga 20 menitan. Artinya kurangnya jam. Itu kan syuruk jam 6.16. Anggaplah itu tepat ya. Karena kadang jam-jam ini kan perlu kalibrasi, perlu menyesuaikan update. Anggaplah itu tepat. Berarti jam 6 sampai jam 6.16 jangan sholat dulu. Tunggu dulu. Atau tambah 5 menit lagi, berarti 5.54 misalkan ya. Sampai jam 6.16 itu baru kita boleh melaksanakan sholat syuruk. Terus pertanyaan lainnya, apakah di rentang waktu itu misalnya kita zikir bisa jadi ya, terus kita bangunin terus duduk, apakah boleh sunat dulu saya di waktu itu tadi? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ini kan kadang kan kita nggak bisa menahan panggilan alam ini. Nah ya. Ya Allah, apalagi sudah puasa, sudah sahur, cabai pula pedas, menyala perutnya kan. Akhirnya nggak tahan, sudah sholat subuh, sudah kita usahakan duduk di sini, mau tak mau pergi juga ke kamar mandi. Apakah itu merusak syarat tadi? Maka dalam hal ini ia diumpamakan, dikiaskan, disamakan seperti orang yang iktikaf. Ibu pernah iktikaf Bu ya? Sering, masya Allah ya. Jadi iktikaf ini kan standby di masjid ya. Cuman bukan berarti hal-hal yang penting sifatnya darurat, entah buang angin, buang hajat dan sebagainya nggak bisa kita tunaikan, nggak, tetap juga ya.
Justru kalau kita standby sana nanti terpancar sih nanti ya. Selesai, harus nyuci sejadah nanti ya. Jadi jangan ditahan ya. Baiklah ke kamar mandi, habis itu wudhu masuk lagi, lanjutkan lagi. Tak masalah. Cuma jangan kali kamar mandi temu kawan lamu. Pak apa? Lamu bercerita. Terputuslah itu ya. Jadi sekedar menunaikan hajat kita, ambil wudhu lagi, balik lagi ke masjid, lanjutkan. Sudah duduk Boleh, boleh saja. waktu yang makruh tadi. Selagi masih sebelum waktu yang makruh tadi. Sunat wudhu ya, bukan isyraq. Isyraq nanti setelah selesai. Jangan. Waktu proses terbit jangan. Tapi kalau masih memungkinkan sebelum terbit tadi, misalkan ada agak 10 menit lagi proses matahari terbit, kita habis dari kamar mandi bisa sholat sunnah wudhu ya, silakan. Tapi kalau sholat syuruk tentu harus selesai dulu. Ya. Oke Bu? Siap. Ini bukan Tuhan sepertinya Mas. Silakan Bu Tuhan. Ibu ketua, yang mana yang ketua? Oh iya. Sedikit Ya. Misalnya di jeda selama zikir ataupun tilawah sempat ngobrol. Nah itu apakah termasuk yang dikatakan? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau ngobrol kita, apakah membuat dia rusak? Tergantung ngobrolnya. Kalau ngobrolnya, Masya Allah membahas ini, membahas yang mengingatkan kita kepada alam akhirat, boleh saja, bagus. Tapi kalau yang dibahas itu tentang utang piutang, ya Allah jangan lah ini ya, nak beli ini, tentang dunia, itu jangan, ya. Oke? Iya. Silakan Bu. Iya Bu. Tapi tidak bisa ngantar. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya bagus. Kalau HP gimana? Tergantung juga Bu, nelponnya tentang apa. Misalkan nelpon tentang hal-hal yang tak begitu jauh terpaut, silakan saja. Cuma kalau seandainya sangat jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merusak syarat yang kedua tadi, berzikir, ya. Kalau tidak, udah lanjutkan saja berzikirnya. Oke Bu ya? Ya. Baik, lanjut Bu. Bagaimana Ibu? Kita lanjut. Kalau masih ada yang dipertanyakan, sepertinya lanjut ya. Lanjut, ya, siap. Itu yang ke satu, baru satu ya, baru satu. Bentar lagi ya. Kita singkatkan aja ya. Kemudian yang kedua, cara kita untuk mengingat seakan-akan hidup bersama Rasulullah SAW adalah yang kedua, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi ini bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan mengulang-ulang kaji kita, bisa dengan murojaah. Murojaah itu ngulang kaji lah sebenarnya. Bisa dengan membaca maknanya, memperdalam tafsirnya, ya. Kenapa? Karena iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Itulah dia yang rajin baca Al-Quran, yang rajin mengulang-ulang hafalan Al-Quran, yang rajin menambah hafalan Al-Qurannya, yang rajin komunikasi lah intinya. Seakan-akan Al-Quran ini sahabatnya, rutin dia semasa hidupnya. Jadi syafaat itu kan bermacam-macam ya. Salah satu adalah dari sahabatnya Al-Quranul Karim. Yang umumnya kita kan syafaat itu dari Rasulullah SAW. Nah, cuman Al-Quran pun bisa memberikan pertolongan khusus bagi
yang rajin interaksi dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini penting, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ia bagaikan menanam satu buah biji. Dari satu buah biji akan tumbuh 7 buah ranting. Dari setiap rantingnya akan menghasilkan 100 biji yang baru. Allah bisa saja melipat gandakan kepada siapapun yang ia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya pahala berinfak bersedekah itu sangat besar. Diumpamakan seperti 700 kali lipat. Tergantung niat kita juga, ya. Niat ini akan mempengaruhi. Mungkin cuma dapat 10, mungkin cuma dapat 20 kali lipat. Di dalam Al-Quran ini terkadang nominal angka-angka itu bukan persis seperti itu, tapi mengabarkan kepada kita saking besarnya ganjaran berinfak bersedekah selagi masih hidup. Nah, ya. Maka dari itu kita perlu menyimak pula dalam hadis dikatakan Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasa bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Suka dia dengan kebaikan-kebaikan, dan sifat kedermawannya itu semakin bertambah saat memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan semakin maksimal Rasul itu berinfak, bersedekah dan sejenisnya. Bapak ya, ibu-ibu yang berbahagia, masih nyambung Bu? Alhamdulillah. Ini kasihan ibu-ibu yang deretan sini, ya. Nggak ada tempat bersandar. Ya. Kalau ibu sini aman, ini kuat, ya. Memang di sini masih muda semua kayaknya. Ibu-ibu yang berbahagia. Ada yang tanyakan sampai sini Bu? Udah paham semua, Bu? Ya. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan yang bagus. Surat Al-Baqarah ayat 261 kalau tidak salah. Kita cek. Ini kadang hafalan ini kan kalau nggak diulang-ulang meleset juga, Bu, ya. Ya, Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oke? Ada lagi, Bu? Iya, maka dari itu tadi Ibu sampai angkat tangan, Malu atau satu paket? Oh, sendiri. Ya, baik. Artinya apa, Bu? Kita di sini dipancing untuk memperbanyak ibadah kita, untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apalagi zaman medsos sekarang, HP ini kan kalau ditarik-tarik terus IG, nah, ya, tarik terus TikTok. Ini ada yang punya TikTok, Bu? Wah, canggih. Nenek ada, Nek? Nah, ya. Jadi kadang kalau ditarik-tarik itu nggak akan habis-habis, Bu, ya. Tapi
inilah yang memberikan pengaruh kepada kita, sehingga komunikasi bacaan Al-Quran kita jauh menurun drastis. Tapi tidak untuk jamaah di Masjid Al-Falahul Azhar. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ibu, selagi kita masih hidup di dunia, kita kan cuma dapat gambaran-gambaran. Ini pahalanya besar, ini enggak dapat pahala, ini mendapatkan dosa. Maka dalam hal ini kita gambarkan seperti pulsa. Ibu punya HP semua ya? Punya, kuota punya Bu? Wifi di rumah. Anggaplah kita pakai pulsa. Ibu-ibu, HP ibu kalau diisi pulsa 10.000, berbeda dengan 100.000. Tambah berat nggak dia? 10.000 beratnya 1 kilo, 100.000 10 kilo. Bertambah nggak beratnya? Tidak. Itu juga, ya. Tetapi ternyata kemanfaatannya berbeda. 10.000 cuma bisa mungkin 10 kali SMS beda operator. Oh ternyata yang 100.000 bisa nelpon sehari semalam. Oh ternyata yang 500 perak jangankan nelpon, SMS pun tak sampai. Kira-kira seperti itulah gambarannya Bu ya. Kita hidup di dunia ini mengumpulkan pahala. Pahala itu seperti pulsa. Sekarang mungkin tak bisa kita merasakan manfaatnya, tapi di yaumil akhir nanti itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan mengangkat kita. Oh ternyata yang banyak pahalanya itu dipermudah di yaumil akhir nanti. Oh yang banyak pahala berinfak, bersedekah, beribadah itu ternyata kalaupun dia masuk neraka, nanti ya, tapi cuma setengah hari misalkan. Lain halnya beda ya. Sehari di neraka itu pernah itu masuk neraka? Belum. Nah, jadi kisi-kisinya Bu ya. 1 hari di akhirat itu setara 1000 tahun di dunia. Iya. Pokoknya lama Bu ya. Lama. Jadi jangan kita kira, cuma sehari di neraka, aman lah tuh. Pagi baru tiba-tiba udah sore, enggak juga ya. Jadi beda waktu kita. Jadi disitulah kemanfaatan amal soleh yang kita kerjakan. Jangan sampai usia yang masih Allah titipkan ini disia-siakan, tak bermanfaat. Tapi alhamdulillah ini sebagai bukti ibu-ibu sudah hadir semangat di sini. Ini sudah menunjukkan keimanan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tentunya ibu-ibu yang hadir di sini khususnya, ataupun ibu-ibu yang berhalangan hadir tapi niatnya sudah ada, semuanya dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ada yang disiskan kira-kira? Masih ada? Ngomong belum ditutup? Pas. Ada dikit lagi. Ya, siap. Begini Ustaz, ketika kita sholat tahajud, kita sudah melakukan 6 rakaat. Waktu kita tinggal 5 menit misalnya. Nah 5 menit itu sebenarnya kita tambah 2 rakaat lagi, supaya ya mana yang lebih baik dibanding kita zikir dan berdoa. Baik, pertanyaan tahajud ya. Tahajud ini bagian dari qiyamul lail. Tahajud mempersyaratkan kita tidur dulu walau sejenak. Qiyamul lail tak mempersyaratkan kita tidur. Artinya apa? Macam salat tarawih pun itu sudah dikatakan qiyamul lail, mendirikan malam kita. Tapi khusus tahajud disyaratkan tidur dulu nanti bangun. Lah, kalau seandainya sudah hampir subuh, tinggal 6 menit lagi ya. 6 menit lagi, apa yang bagusnya kita kerjakan? Maka yang bagusnya kita kerjakan adalah sholat witir. Witir sudah? Nah istirahat dulu ya. Boleh, bisa berdoa, bisa ini itu dan lain sebagainya, tak masalah. Kalau sudah ditutup dengan witir, tak ada lagi. Oh, witirnya habis sisa. Iya. Baik, kita perlu mengetahui Bu ya.
Zaman Rasulullah SAW ada 2 azannya. Oh, iya, ada 2 azan subuh ya. Yang pertama adalah azan saat fajar kazib. Mohon maaf kalau ada nama anaknya Fajar. Fajar kazib ini fajar dusta, fajar bohong. Itulah gambaran cahaya langit vertikal secara sekilas, sebentar aja dan itu hilang. Di situ sahabat azan, menandakan apa? Batasan maksimal mengerjakan tahajud qiyamul lail. Karena apa? Agak 31 jam ke depan itu mau fajar sodik. Fajar sodik ini apa? Azan yang kedua atau yang kita kenal dengan azan sholat subuh. Batas itulah kita bisa melaksanakan atau wanti-wanti, entah itu mau sahur, mau mengerjakan ini dan itu. Lewat dari itu khawatirnya sahur nanti mepet di penghujung azan fajar sodik. Fajar sodik ini fajar yang benar. Satu, cahaya putihnya ke atas itu sebentar menandakan bentar lagi mau fajar, tapi dia hilang. Yang kedua fajar sodik, ketika horizon itu putihnya itu merata horizontal, dan itulah yang mulailah kita bisa melaksanakan azan subuh. Artinya apa? Kalau kira-kira agak 6 menit lagi, ibu masih memungkinkan sholat sunnah. Boleh. Zikir. Jadi komparasinya ini, perbandingannya antara sholat dan zikir. Sholat itu sebenarnya zikir juga. Sholat itu zikir juga. Hanya saja teknisnya berbeda dengan zikir umum. Cuma kan kita tahunya zikir itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir itu banyak. Zikir itu dari kata zakara yazkur, mengingatkan kita kepada Allah SWT. Jadi bebas, ibu mau zikir, mau sholat, tidak masalah. Tapi kalau ibu masih semangat sholat, silakan sholat. Kenapa? Karena dia spesial, khusus di malam hari. Zikir siang pun tidak masalah. Ya. Jadi afdoliyah, keutamaan waktunya itu, ibu mungkin bisa skala prioritasnya tetap melanjutkan sholat malam, karena di malam hari. Oke bu? Bu Yus. Ya. Baik. Ada lagi kira-kira? Bu? Pas ya. Ya, siap. Baik, rasanya kita cukupkan dulu sampai di sini Bu ya. Nasi mau dimasak dulu, mau mandi dulu, mempersiapkan diri ya. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.